Pembicara Netpi kita kali ini adalah Suwardi dari Makassar. Di tahun 1999 saat masuk kuliah, kondisi keuangan keluarganya berantakan karena harus eksodus dari Timor Leste setelah referendum. Sejak saat itu beliau tinggal dan kuliah di Makassar dengan mandiri. Berbagai pekerjaan pun beliau lakukan seperti jual koran, ojek, kirim barang antar pulau dan menjadi asisten dosen laboratorium. Melalui kepedulian seorang teman kuliah yang sangat ngotot memperkenalkan Tiens, akhirnya beliau bergabung dan serius menjalankan bisnis Tiens. Di awal menjalankan Tiens, orang tua tidak mendukung. Akhirnya beliau menjalankan bisnis Tiens secara diam-diam. Beberapa kali mengalami kekalahan bisnis, tetapi dengan modal keyakinan dan kerja keras, kini Suwardi telah mencapai peringkat Gold Lion. Dulu hanya taunya kapal Pelni untuk ke Timor Leste. Kini melalui Tiens, beliau sudah melalang buana 3 benua dan telah meraih cash reward $20.000. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Inilah success story dari Bapak Suwardi. Latar belakang saya lahir di daerah Bone. Bone ini kabupaten di daerah Sulawesi Selatan, tapi bukan Bone kota. Jadi bukan Bone kota tapi Bone kampung. Saya bisa bahasakan ujungnya kampung karena kenapa? Di kampung saya itu ujungnya aspal Bapak Ibu. Kalau Anda mau terus itu masuknya ke rawa. Sudah tidak ada lagi jalan setelahnya. Tapi saya tidak lama di sana. Di Bone ini saya hanya sekitar usia sampai usia 6 tahun. Kalau Anda lihat tadi latar belakang pendidikan sekolah saya itu ada banyak SD-nya. Kenapa? Karena saya lahir dari keluarga pedagang. Orang tua saya pedagang. Bukan pedagang toko tapi pedagang dari pasar ke pasar Bapak Ibu. Dulu berdasarkan cerita dari orang tua saya, itu mereka berdagang itu pakai sepeda. Pakai sepeda dari kecamatan ke kecamatan Bapak Ibu. Saat saya usia 6 tahun, saya sempat sekolah di Bone. Itu sekitar sempat sekolah sebentar, kemudian kami pindah ke Kabupaten Wajo namanya. Itu tetangga dengan Kabupaten Bone. Di sana alhamdulillah kondisi keuangan keluarga kami membaik, sedikit membaik karena kenapa? Sudah bisa punya rumah. Jadi orang tua saya sudah punya rumah, kami diboyong ke situ, tetapi aktivitas orang tua saya tetap sama. Tetap sama, jadi tetap dagang dari pasar ke pasar. Nah, dari sejak usia 6-7 tahun itu Bapak Ibu, ini mungkin hal yang bagi sebagian orang, usia 6-7 tahun itu usia bermain. Tapi bagi saya, usia 6-7 tahun itu bukan usia bermain. Kenapa? Setiap pagi, orang tua saya setiap subuh itu ke pasar. Nah, kerjaan saya waktu itu, angkat pindahkan barang dari rumah ke mobil. Setiap hari. Hari Senin, begitu. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Minggu pun demikian. Tidak ada istilah hari libur. Pindahkan barang dari rumah ke mobil. Pulang sekolah, orang tua saya pulang dari pasar, orang tua saya istirahat, saya dengan kakak saya turunkan barang dari mobil ke rumah. Itu setiap hari Bapak Ibu. Jadi yang namanya bekerja fisik itu sudah biasa buat saya sejak usia 6-7 tahun Bapak Ibu. Bahkan saat mulai menginjak usia sekitar 8-9 tahun sudah mulai fisik sudah cukup bagus, saya ada tugas tambahan. Kebetulan kakak saya ini kerjanya jualan air. Jadi pulang dari pasar, jualan air. Kebetulan di kampung kami waktu itu air bersih itu susah. Jadi harus ambil dari kecamatan sebelah dan kami jual pakai drum ya, mobil dibuat di drum. Dan saya kerjanya itu angkat-angkat air Bapak Ibu. Jadi sudah terbiasa tuh yang namanya cari uang sejak usia kecil itu sudah terbiasa. Nah, singkat cerita, tadi di SD saya itu ada 2 atau 3 SD ya di Wajo itu. Saya di waktu kecil karena mungkin terbiasa yang namanya kerja keras, agak sensian Bapak Ibu. Agak sensian di mana? Senggol sedikit, pukul. Dulu, jangan sekarang. Kalau sekarang enggak ya. Dulu. Jadi saya pindah sekolah, beberapa kali pindah sekolah itu karena kenapa? Berkelahi. Itu berkelahi. Tapi sampai hari ini, sampai detik ini, sampai seingat saya ya, sampai orang tua saya meninggal kedua-duanya, saya tidak pernah cerita ke mereka bahwa saya sering berkelahi. Karena kenapa? Kalau saya mengeluh, itu bukan dilayani, tapi malah
tambah dimarahi Bapak Ibu. Kami tidak terbiasa dimanja oleh orang tua kami. Nah, jadi waktu itu berkelahi, saya pindah sekolah. Bahkan saya pernah ya, tahu ikan ekor pari? Ya, ikan ekor pari itu, saya ada teman, saya berkelahi, saya pukul pakai ekor pari, saya tidak tahu bagaimana nasibnya setelahnya Bapak Ibu. Sangat sakit, yang berduri itu. Bahkan saya juga pernah berkelahi, teman SD juga, saya sengaja janjian pulang sekolah, kita ketemu depan pintu gerbang. Pintu gerbang saya berkelahi, dia habis disunat, saya ini ya, burungnya itu, dan saya tidak tahu nasibnya seperti apa sekarang. Sadis Bapak Ibu. Bahkan, yang apalagi namanya, setelah saya SD, orang tua kami pindah ke Timor Leste, kami pindah lagi. Kami pindah lagi di sana, SD, SMP berjalan mulus, alhamdulillah. SMA kembali ke masa lalu itu. Saya berkelahi lagi di situ Bapak Ibu. Berkelahinya lebih sadis. Saya kelas 1 SMA baru masuk berkelahi dengan anak kelas 3. Di Timor Leste Bapak Ibu. Terus terang ini tidak pernah saya cerita. Tapi khusus untuk Pati saya cerita Bapak Ibu. Saya berkelahi, pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah, ibu saya kaget. Loh, tumben cepat pulang. Saya bilang lagi, Timor Leste kan identik dengan perang-perang ya. Intinya kalau ada perang antar tentara dengan gerakan pengacau keamanan, otomatis kami libur. Alasan saya, oh lagi ada perang dekat sekolah, kita pulang. Tadi saya habis berkelahi. Di situ, guru saya bilang, Ardi, sudah tidak ada solusi lain. Kamu harus pindah sekolah. Saya tidak bilang ke orang tua saya. Saya pulang di rumah, melakukan aktivitas biasa, tapi karena sesuatu yang buruk ya, pasti ketahuan. Teman SMA saya yang kelas 1, teman satu angkatan datang ke rumah menjenguk. Kaget, kenapa? Hanya teman SMA saya yang cerita, dan disitulah saya dengan sangat terpaksa pindah ke Makassar. Jadi ada kabar baiknya karena saya berkelahi, saya akhirnya jadi orang Makassar. Orang tua saya masih dagang di Timor Leste, saya pindah ke Makassar Bapak Ibu. Kabar buruknya yaitu tadi, saya pindah ini karena berkelahi. Tidak baiklah istilahnya, jangan dicontoh. Tapi saya ingin sampaikan seperti ini bahwa saya pun orang yang seperti ini, yang kerjanya suka bikin kacau, bisa sukses di Tiansi Bapak Ibu. Kondisi keluarga kami di Timor Leste alhamdulillah sangat baik Bapak Ibu. Bahkan saya waktu itu karena sering ditawari, nak mau beli apa? Saya di SMA di Makassar, nak mau beli motor, saya bilang tidak perlu. Mau beli nak, saya tidak perlu. Kondisi orang tua cukup bagus. Tapi tahun 99, ya Timor Leste referendum. Dan singkat cerita, Timor Leste merdeka Bapak Ibu. Mau tidak mau, siap tidak siap, keluarga saya harus balik ke Makassar Bapak Ibu. Nah disinilah titik kondisi keuangan kami yang sangat bagus awalnya, akhirnya harus jatuh Bapak Ibu. Karena kenapa? Tidak mungkin kan mobil dari sana dibawa pulang ke Makassar, rumah. Yang kami, orang tua saya pulang, keluarga kami pulang itu hanya betul-betul membawa apa yang ada di badan dengan tabungan di rekening Bapak Ibu. Nah, di sini kondisinya yang saya perlihatkan ini Bapak Ibu, yang saya perlihatkan saat ini adalah kondisi setelah Timor Leste. Sayangnya ya saya tidak mendapatkan foto. Jadi dulu kan zaman bahla itu kan foto-foto itu masih sangat jarang ya. Setelah pulang dari Timor Leste, orang tua saya sempat tinggal di kampung sekitar 1 tahunan. Betul-betul hidup dari tabungan Bapak Ibu. Jadi saya bisa bahasakan orang tua saya waktu itu hampir dibilang passive income. Tidak ada penghasilan, tapi hidup dari tabungan. Tetapi yang namanya tidak ada penghasilan dan yang namanya kebutuhan sehari-hari tetap harus keluar, tidak bisa ditawar. Lama-lama tabungan itu menipis. Sampai akhirnya orang tua saya berpikir, ibu dan kakak-kakak saya berpikir kita harus berusaha kembali. Yang namanya hidup dari pasar ke pasar ya pasti pilihannya pasar Bapak Ibu. Beliau pernah ke Donggala, Sulawesi Tengah, pernah di daerah Sabang,
dari Palopo, pernah dagang, akhirnya terakhir dagang di Kendari. Pasar juga Bapak Ibu. Dia tinggalnya di sini. Ini ada cerita yang sangat menyedihkan buat saya di sini Bapak Ibu. Saya masih kondisi kuliah, orang tua sangat tertutup terhadap kondisi keuangan. Orang tuanya bilang begini, kamu fokus di Makassar saja, kuliah baik-baik dan bisa lulus. Dulu di Timor Leste, saya tidak libur dipanggil pulang Bapak Ibu. Pokoknya kalau tidak libur ada kapal pulang. Saat orang tua saya di Kendari, setiap libur sama pulang dibilang apa? Jangan mau pulang nak, tinggal di Makassar saja. Libur pertama saya masih terima. Libur berikutnya saya masih terima. Libur selanjutnya saya mulai mikir ada apa? Yang biasanya saya disuruh dipanggil pulang kalau libur lebaran. Ini lebaran Idul Fitri saya dilarang pulang. Saya mulai curiga ada apa? Singkat cerita Bapak Ibu, saya belum pernah injak Kendari pada saat itu, saya nekat. Libur menjelang lebaran, saya pulang. Saya hanya bermodalkan nomor telepon rumah. Dulu waktu itu belum ada handphone, saya hanya bermodalkan nomor telepon rumah. Dari Makassar, saya naik mobil ke Bajoe, naik kapal naik kapal menyeberang, kemudian sampai di terminal di Kendari. Sampai di Kendari, saya minta diantar ke pasar di Kendari. Yang saya tahu, pasar ada keluarga saya. Jadi kalau saya itu prinsipnya, kalau ada pasar, ada keluarga saya di situ. Saya minta diantar ke pasar itu, saya tanya kiri kanan ke orang yang ada di situ, akhirnya ketemu. Oh, orang tua saya tinggal di daerah Lamonai namanya, daerah Kendari. Saya ke sana naik bus kurang lebih sekitar 12 jam. Jalanan sangat jelek Bapak Ibu, bukan aspal. Saya sampai di sana, saya dikasih turun sama busnya, saya bilang, antar saya ke rumahnya Ibu Haji Stilifa. Itu nama ibu saya. Saya dikasih turun tidak jauh dari rumah ini Bapak Ibu. Nah, kalau Anda perhatikan, ini ada beberapa petak, 1, 2, 3, 4, 5 petak Bapak Ibu. Saya turun, saya tanya, di mana rumah ibu saya? Saya ditunjukkan rumah ini Bapak Ibu. Saya awalnya mikirnya, oh mereka tinggal di sini. Ternyata setelah ibu saya keluar, beliau tinggal di petak yang terakhir ini Bapak Ibu. Ini ukurannya 3x7 kurang lebih, dan ini kamar mandinya Bapak Ibu. Situ saya mulai berpikir, ternyata ini alasannya kenapa saya selalu dilarang pulang. Kondisi keuangan keluarga saya betul-betul hancur Bapak Ibu. Dan di sini ibu saya tinggal bersama 3 saudara saya dan 5 cucunya Bapak Ibu. Sangat menyedihkan. Adik saya yang satu tinggal di kios yang sebelahnya. Itu kalau malam ditutup pakai karung Bapak Ibu. Jadi dari kondisi sebelum ke Timor Leste, kondisi keuangan kami sangat bagus Bapak Ibu. Akhirnya kami di sini, orang tua kami di sini Bapak Ibu. Kondisi keuangan betul-betul habis. Di situ, sejak saat itu Bapak Ibu saya mulai berikrar bahwa saya harus sukses. Saya ingin berhasil. Saya pulang ke Makassar, saya sudah bilang ke orang tua saya mulai detik ini stop kiriman. Stop kiriman. Saya tidak punya solusi Bapak Ibu. Saya tidak punya pekerjaan pada saat itu, saya betul-betul kuliah. Sejak mulai saya mulai berpikir bahwa saya harus sukses. Dengan cara apapun saya harus sukses. Motivasi inilah yang akhirnya membuat saya mulai mencari apa yang saya bisa lakukan untuk bisa hidup di luar dari bantuan orang tua Bapak Ibu. Kuliah saya pernah ngojek Bapak Ibu. Jadi saya pernah ngojek, yang namanya jual koran saya pernah lakukan. Itu hanya untuk demi menyambung hidup di Makassar Bapak Ibu. Saya pernah jadi asisten dosen di kampus demi untuk kebutuhan sehari-hari Bapak Ibu. Saya kalau ngekos dulu sama saya SMA, tinggal di rumah keluarga, kemudian masih semester 1, semester 2 sama masih kosnya sendiri. Setelah balik dari sini, saya ngekosnya tidak sendiri lagi Bapak Ibu. Saya selalu cari teman. Karena kenapa? Lebih murah. Patungan istilahnya. Kalau biasanya bayarnya sendiri, tapi karena kondisi keuangan betul-betul sudah tidak memungkinkan, akhirnya saya patungan dengan teman-teman, saya ngajak, ayo kita sewa kos, 1 kamar, kadang kami berdua, kadang bertiga Bapak Ibu.
Yang penting bisa hidup. Bahkan saya kadang kalau masalah ini ya, masalah pendidikan, alhamdulillah saya tidak pernah lepas dari ranking 3 Bapak Ibu. 1, kalau tidak ranking 1, ranking 2, ranking 3. Pendidikan bagus. Saya pernah ranking 7 sekali di SD, itu karena kenapa? Saya hampir 1 semester tidak masuk sekolah. Pernah, itu karena saya bantu orang tua dagang. Ranking 7 itu pun kepala sekolahnya datang, bujuk-bujuk. 1 kali itu aja, setelahnya sampai SMA, tidak pernah lepas dari 3 besar Bapak Ibu. Nah di kuliahan itu kan kalau banyak, saya teknik sipil, backgroundnya teknik sipil, jadi yang namanya tugas menggambar, tugas besar ya, itu membutuhkan banyak biaya, kertasnya, tintanya, saya termasuk untuk komputer, mesin gambar dan sebagainya. Tapi saya Bapak Ibu, saya sedikit memanfaatkan kecerdikan saya ya, cerdik dalam tanda kutip ya. Saya tidak punya mesin gambar, tapi bagaimana caranya saya bisa punya mesin gambar? Ya saya pakai diplomasi itu. Saya ajak teman-teman saya, ayo kita patungan kos, patungan kontrak rumah. Nanti meja gambarnya simpan di rumah, akhirnya saya bisa punya meja gambar Bapak Ibu. Komputer juga demikian, saya tidak punya komputer. Gimana caranya saya bisa punya komputer? Saya ajaklah teman-teman saya yang punya komputer, komputermu simpan di rumah. Nanti kalau ada mau print, saya yang print. Sama kalau kerja tugas Bapak Ibu, kertas. Teman-teman saya yang cewek, kau sudah kerja tugasmu belum? Belum. Kau sudah print belum? Sini saya print, kau belikan kertas. Saking terbatasnya kondisi keuangan Bapak Ibu. Nah, akhirnya orang tua kami mulai membaik. Nah ini kondisi terakhir, ya sudah mulai dipindah. Ini sudah kondisi orang tua saya dagangnya di sini. Setiap pulang Lebaran saya pasti bantu ini. Beras yang disusun ini Bapak Ibu, saya waktu itu tidak salah ini bintang 7 saya. Bintang 7 saya pulang kampung, ini saya masih bantu orang saya angkat beras. Karena kenapa? Saya terbiasa. Bukan karena saya gengsi, kemudian saya tidak mau angkat beras ini, saya masih bantu. Orang saya bilang, jangan nanti ada yang angkat. Saya bilang tidak. Ini saya sudah terbiasa melakukan ini Bapak Ibu. Saya sudah terbiasa. Nah, bagaimana akhirnya saya bisa mengenal bisnis Tiansi Bapak Ibu? Saya termasuk orang yang introvert. Teman sangat terbatas Bapak Ibu. Teman SMA saya itu ada 10 orang. Teman kuliah ini Bapak Ibu. Teman kami satu angkatan 156 orang, tapi yang kami sering jalan hanya ini aja nih, ada 8 orang. Atau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang mengenalkan bisnisnya ini. Tapi yang saya mulai tahu bisnis Tiansi mulai dari orang ini. Nah orang ini, waktu itu saya bonceng ya. Saya bonceng ke kos, kebetulan saya patungan kos. Jadi 8 orang ini adalah pemasok keuangan saya Bapak Ibu. Jadi kami patungan, sewa rumah, tapi yang tinggal saya. Tapi barang-barangnya mereka, komputer, mesin gambar itu di rumah saya Bapak Ibu, yang kami kontrak itu. Nah orang ini mengatakan begini, Ardi, kau sudah pernah ketemu Agus? Oh iya, ketemu tiap hari. Sudah dijelaskan Tiansi belum? Tiansi? Apa itu? Wah itu ada bisnis dijalankan, tapi itu tidak bagus bisnisnya. Kenapa tidak bagus? Bisnisnya monoton. Itu bahasanya. Tapi karena saya orangnya mau, tadi bahasa saya bahwa saya ingin sukses, saya penasaran itu bisnis seperti apa. Nah tapi ternyata setelah belakangan saya tahu bahwa bisnis MLM, saya mulai menghindar Bapak Ibu. Sudah orang ini mulai menawarkan saya ke bisnis Tiansi, saya mulai sedikit menghindar. Tapi momennya tiba. Setiap dia kos, saya pasti menghindar. Kalau dia ke kamar, saya ke kamar sebelah. Pokoknya saya menghindar, sebagaimana cuma seperti tidak di presentasi Tiansi. Tapi momen itu tiba, saya lagi sakit tipes. Yang namanya sakit tipes kan penyakit manja ya, penyakit manja. Saya sampaikan ke Agus ini, mohon aplaus dulu untuk sponsor saya. Saya telepon, pakai telepon kos, telepon rumah. Gus, titip absen. Mahasiswa ya. Gus, titip absen. Kenapa? Oh, saya lagi sakit, gejala tipes dari dokter. Oh begitu. Oh ya, nanti saya absenkan. Nah saya jenguk sekalian. Oh iya, kalau mau jenguk silakan bawa kue ya.
Orang sakit kan maunya begitu kan. Nah, pulang kuliah, dia datang Bapak Ibu. Teman saya datang, terus dia bilang begini, Alhamdulillah. Saya bilang, kenapa Alhamdulillah? Ya kapan lagi? Ini waktu yang saya tunggu-tunggu. Saya bilang, kenapa? Sudah lama saya mau presentasi Tiansi, tapi kali ini kau tidak bisa lari lagi. Jadi dia hanya bilang, pokoknya kau duduk, diam, dengar. Saya bilang, saya tidak bisa duduk, ya kau baring saja. Jadi saya dipesan dalam kondisi baring, saya lemas Bapak Ibu. Gejala tipes. Waktu itu lagi menyusun tugas akhir. Di presentasi lah saya bisnis Tiansi Bapak Ibu. Di presentasi setelah itu dia pulang. Dia pulang, yang cerdik adalah dari beliau ini, dia tidak follow up saya, tapi setiap datang ke kos, dia selalu simpan majalah. Selalu simpan majalah. Majalah ini dia ambil. Saya bilang, ada majalahmu ketinggalan di kos. Tidak apa-apa, nanti kalau sempat saya singgah ambil. Dia singgah ambil, tapi simpan majalah yang lain lagi. Yang namanya manusia, kalau mahasiswa itu kan kerjanya ya terbatas kan. Akhirnya kalau duduk di depan meja ya buka-buka itu majalah. Wah, bisnisnya bagus ini. Bisnisnya bagus ini. Tapi saya mulai mikir, bahasa teman saya bisnisnya monoton. Tidak bagus tuh bisnis MLM. Ya saya juga terpengaruh juga bisnis MLM ya, kayak gimana. Nah, apalagi saya termasuk orang yang trauma dengan bisnis MLM. Karena kenapa? Saat saya SMA di Makassar, sepupu-sepupu saya itu banyak menjalankan bisnis MLM. Yang mereka kuliah itu. Jadi sama saya SMA, sepupu saya yang kuliah itu hampir semua itu jalankan bisnis MLM. Dan menariknya, tidak ada yang berhasil Bapak Ibu. Jadi ada traumatiknya, trauma bukan karena menjalankan bisnis, tapi trauma karena melihat orang. Nah, mulai beliau Bapak Ibu, titip majalah. Akhirnya saya bilang, begini saja. Kalau memang bisnis Tiansi bagus, kasih ketemu saya, orang yang pendidikannya bagus, agamanya bagus, dan berhasil di Tiansi. Saya ngomongnya seperti itu. Saya pikir pertimbangannya apa? Kalau dia pendidikannya bagus, misalkan dia S1, S2, berarti secara pola pikir dia pasti bagus. Kalau agamanya bagus, minimal orang itu sudah mempertimbangkan masalah halal haramnya bisnis Tiansi. Kalau orang itu sukses di Tiansi, berarti benar bisnis ini ada orang yang berhasil. Saya mikir, tidak bakal ketemu dia. Tidak akan ada orang yang seperti itu. Tapi yang namanya ucapan, mungkin itulah jalan buat saya untuk bisa berhasil di Tiansi. Singkat cerita, tidak berselang berapa lama, diadakanlah vision seminar di Makassar Bapak Ibu. Vision seminar di Makassar dan pembicaranya persis seperti apa yang saya minta Bapak Ibu. Kayaknya saya harus datang betul ini. Mau mengelak lagi enggak enak. Nanti tidak dikasih pinjam uang. Saya waktu itu lagi menyusun tugas akhir. Nyontek juga nanti takutnya tidak lulus ini. Aduh sudah. Oke, saya datang. Berselang berapa hari, tiba waktunya. Acaranya hari Minggu. Dia bilang jam 1 ya, kita ke seminarnya Tiansi. Sudah, kami sampai di parkiran seperti hari ini di luar sana. Pas di parkiran Bapak Ibu, saya turun dari motor, saya lihat orang-orang yang hadir, pakainya rapi seperti yang saya gunakan hari ini Bapak Ibu. Saya ikut seminarnya Bapak Ibu, dia pintar. Dia kasih duduk saya di tengah, dan dia duduk bukan di samping saya. Dia duduk di tempat lain. Belakangan saya tanya, kenapa kau biarkan saya duduk sendiri? Dia bilang, kalau saya duduk di sampingmu, kau pasti cerita, kau tidak perhatikan. Makanya kalau Anda hari ini diundang dan pengundang Anda duduk di tempat lain, maklumi saja, Anda got lain berikutnya Bapak Ibu. Di pertemuan itu, saya menemukan beberapa hal. Yang paling menarik buat saya ada 2 orang pada saat itu Bapak Ibu. Ada 1 orang, New Bintang 5 pada saat itu, dia mengatakan seperti ini. Saya New Bintang 5 dan melalui bisnis Tiansi saya sudah berhasil beli motor. Orangnya saya sangat kenal Bapak Ibu. Orang yang punya kiriman 150.000 per bulan, jarang sekali makan di kampus Bapak Ibu. Sebelum berangkat ke kampus, dia sudah makan di rumahnya, nanti makan lagi setelah pulang ke rumahnya Bapak Ibu.
Dan dia berhasil beli motor. Saya bilang, teman kuliah, satu angkatan. Kami sama-sama satu asisten lab, satu ruangan Bapak Ibu. Saya tahu betul kehidupannya. Dan orang ini, orang yang saya pecat sebagai asisten Bapak Ibu. Saya bikin laporan ke dosen, Pak, atas nama, saya sebut aja namanya, Hasibuan Kanata. Mohon aplaus untuk beliau, 3 Diamond God Lion. Saya bikin laporan. Asisten dosen atas nama Hasibuan Kanata menjalankan bisnis MLM dan ini sangat berbahaya untuk mahasiswa. Serius. Dipecatlah beliau Bapak Ibu. Dan sehari di pimpinan seminar, dia di situ sebagai new bintang 5. Saya belum tahu kalau ternyata setelah ditarik garis sponsorisasi, Pak Hasibuan di atasnya sponsor saya ini. Saya bilang, wah hebat ini orang. Hebat bisnisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ketua senat saya. Ketua senat saya, rambutnya sampai di pantat, tidak pernah disisir, bajunya warna hitam, tidak ada baju selain warna hitam. Tetapi di pertemuan itu, dia berdiri, saya bintang 5, alumni teknik elektro Unhas. Rapi Bapak Ibu. Rambut rapi, pakai jas, pakai sepatu pantofel. Saya bilang, bisnis apa bisa rubah ini orang? Di situ saya mulai berpikir, kalaupun toh saya tidak dapat duitnya di bisnis Yansi, minimal saya dapat pengembangan dirinya Bapak Ibu. Mulai, wah bagus. Pulang selesai acara, sponsor saya tanya, bagaimana? Bagus. Terus join? Saya pikir-pikir dulu. Gengsi dong kalau langsung ngaku kan? Gengsi. Masa langsung bilang, oh ya saya mau join. Murahan sekali saya. Ya kan? Jaim dong. Gimana bisnisnya? Bagus. Terus saya pikir-pikir dulu. Pada dalam hati, bagus. Bagus nih bisnis. Jadi dari mikir-mikir sampai join itu tidak singkat Bapak Ibu. Itu butuh waktu sekitar 4-5 bulan. Mikirnya lama juga ya. Butuh waktu cukup panjang. Nah ini sudah mulai kerja nih. Saya bertahan sih cukup lama Bapak Ibu. Saya bertahan sekitar 5 bulan. Di konsultan perbankan. Saya pagi masuk kerja, jam 5 sore boleh jemput. Belum naik motor, dia bilang begini. Sesuai kesepakatan dapat kerja, join Tiansi. Saya bilang, oke siap. Isi formulir, registrasi 85.000. Dulu ya, 85.000. Saya bilang 85.000. Begini, kan pernah kita pinjam uang saya 50.000 kan? Berarti saya tinggal tambah 35. Dia bilang, tunggu dulu. Visa seminar itu 60.000. Saya bilang, loh katanya gratis. Gratis kalau tidak join. Kalau join harus bayar. Ternyata tidak gratis. Karena kenapa? Dia sudah pegang uang saya 50.000. Harga early bird-nya kan waktu itu 40.000. Dia sudah untung 10.000 Bapak Ibu. Jadi tidak ada makan siang gratis ya. Jangan Anda mimpi hadir di pertemuan vision seminar gratis Bapak Ibu. Ya. Saya bilang, iya tapi saya itu sudah siapkan 35 dengan harapan tadi itu 50.000 dari uang yang ente pinjam. Dan sudah begini, 35 dulu, nanti 50.000 yang ngutang. Jadi saya registrasi 35.000, 50.000 sampai hari ini saya belum bayar Bapak Ibu. Belum bayar. Tapi hari ini God Lion ya. Singkat cerita, saya mulai jalan. Tantangan saya di awal menjalankan bisnis Tiansi adalah karakternya saya Bapak Ibu. Saya ini termasuk orang yang pemalas, malas diatur, tidak suka diatur-atur. Itu tantangan saya di awal Bapak Ibu. Yang kedua finansial. Saya mulai menjalankan bisnis, saya mulai telepon ibu saya. Mak, saya mau jalankan bisnis. Minta modal. Ibu saya tanya, bisnis apa nak? Saya jelaskan lah. Ternyata cara itu salah. Zamannya ibu saya dengan zamannya kita itu beda. Ibu saya zaman all, saya zaman no. Jelaskan bisnis MLM ke ibu saya, dia bilang apa? Itu bisnis apa nak? Yang nanya bisnis itu kerja, pakai dasi. Ibu saya tuh pikirnya yang keren itu masuk kantor pakai dasi, ada name tag. Wah itu baru pekerjaan.
Kalau pekerjaannya tidak jelas jam kantornya jam berapa, di kantornya di mana, gajinya berapa, tidak jelas, itu bukan pekerjaan. Saya ngomongnya seperti itu. Akhirnya saya backstreet lah Bapak Ibu. Saya backstreet. Ada boy band itu kan, backstreet itu kan. Saya bikin kesepakatan dengan ibu saya, oke, saya tetap kerja. Tapi di satu sisi, ibu saya bilang, jangan jalankan bisnis MLM. Alasannya apa? Sepupu-sepupu saya tadi. Yang mereka yang gagal jalankan bisnis MLM, pada saat itu bukan Tiansi ya, MLM yang lain. Setelah mereka sarjana, ujung-ujungnya mereka cari kerja. Saya terus terang mempertimbangkan, loh kenapa mereka bisa gagal sementara di Tiansi banyak orang berhasil. Ternyata satu, mereka tidak menjalankan dengan cara yang benar Bapak Ibu. Sama, banyak orang yang gagal jalankan bisnis Tiansi, bukan karena Tiansinya Bapak Ibu, tetapi cara menjalankan bisnis Tiansinya Bapak Ibu. Kalau Anda ingin jalankan bisnis Tiansi dengan cara yang benar, Anda ingin sukses, Anda tinggal ikuti pengundang Anda, dan Anda tinggal ikuti One Vision Bapak Ibu. Ikuti One Vision. Saya bikin kesepakatan ibu saya, oke, saya tidak jalankan bisnis ini. Saya tetap bekerja. Jadi saya bekerja itu bukan lagi karena untuk dapatkan uang, tapi hanya untuk menjaga perusahaan ibu saya. Sambil saya backstreet. Saya tidak punya bantuan uang, tidak bantuan modal dari ibu saya, jadi saya tahu ibu saya sakit gula. Saya pakai cara licik. Ya, saya bilang ke ibu saya, Mak, masih sakit gula Ki. Bahasa Makassar ya. Kan kalau ngomong sama orang tua, Mak, masih sakit gula. Ibu saya bilang, tumben kau perhatian. Biasanya kalau telepon minta uang, apa gitu ya. Ini tiba-tiba tanya penyakit. Iya, saya ada teman, obat Cina dia jual, bagus sekali untuk penyakit gula. Transfer 500.000 saya belikan. Ya namanya ibu saya mau sembuh, dia transfer lah uang 500.000. Saya bisa bintang 2 waktu itu Bapak Ibu. Di marketing plan yang lama. Dari bintang 2 ke bintang 3 saya butuh waktu 3 bulan. Singkat aja 3 bulan. Saya saat bintang 2 sudah punya 2 kaki bintang 3 Bapak Ibu. Bagaimana lagi? Uang gak ada. Saya bilang ke sponsor saya, saya akan punya downline 2 orang bintang 3 ini bonusnya kan lumayan. Kasihlah saya pakai untuk bintang 3. Apa saya bilang apa? No. Usaha sendiri. Jadi kalau Anda hari ini, jangan pernah berharap ke upline. Usaha Bapak Ibu. Usaha sendiri Bapak Ibu. No. Akhirnya, waktu berjalan saya masih bintang 2, sudah punya 2 kaki bintang 3. Tiba-tiba sponsor saya datang lagi. Ada SMS-nya Pak Rizky. Dulu masih belum ada WA ya. Ada SMS-nya Pak Rizky. Apa dia bilang? Sampaikan ke Ardi, daripada ogah-ogahan jalankan Tiansi. Di saya dulu sudah join, tapi ya antara datang ke tahun dengan tidak gitu ya. Kadang datang, kadang tidak. Ya masih inilah. Sampaikan ke Ardi, daripada ogah-ogahan jalankan bisnis Tiansi, mending uang yang mau dipakai untuk bintang 3, itu dipakai ke Jakarta untuk ikut konvensi. Waktu saya ikut Bapak Ibu. Saya bilang, wah, kapan lagi di SMS sama Rizky Kanata? Mohon aplaus untuk beliau ya, Bapak Rizky Kanata. Kapan lagi nih? Tapi ternyata ini hoax Bapak Ibu. Saya baru tahu belakang, saya tanya ke sponsor saya, betulkah itu dulu Pak Rizky SMS? Dia bilang, tidak, itu hoax. Pak Hasibuan yang kirim pakai namanya Pak Rizky, saya tulis. Tapi hoax, gara-gara hoax, saya bisa buat lain Bapak Ibu. Saya pikir-pikir, iya ya, daripada saya bintang 3, belum jelas sukses di Tiansi, mending saya ke Jakarta, bisa jalan-jalan gratis. Bisa jalan-jalan lah. Ini gara-gara sering keluar negeri gratis ini. Jadi saya kan belum pernah ke Jakarta Bapak Ibu, belum pernah naik pesawat waktu itu. Saya pikir ya kapan lagi naik pesawat ya, bisa ke Jakarta, bisa ke Ancol, saya mikirnya begitu. Akhirnya ya, uang yang seharusnya saya pakai untuk bintang 3, saya pakai untuk ke Jakarta. Dari konvensi di Jakarta waktu itu, kita meeting sama Pak Rizky, dia bilang begini, kita tidak langsung balik ke Makassar, hari ini kita ke Bandung dulu. Saya bilang, Pak, uang sudah tidak ada Pak. Betul-betul uang tidak ada. Akhirnya Pak Rizky bilang,
Dia tanya, siapa punya uang lebih? Dikumpullah beberapa orang yang lebih, kami dipinjamkan untuk ke Bandung. Dan kami tiba, Anda lihat ini jamnya. 017. Tanggal 29 bulan Maret 2015 Bapak Ibu. Pak Rizky bilang, kita mau ke rumahnya Pak Luis Tendean. Saya terus terang Bapak Ibu, hanya satu leader yang saya tahu waktu itu. Hanya Rizky Kanata. Yang lain saya tidak tahu. Saya tanya ke sponsor saya, siapa itu Pak Luis Tendean? Dia bilang, ini peringkat tertinggi di Asia Tenggara. Oh iya. Saya ngangguk aja, nggak ngerti saya Bapak Ibu. Bintang 2 disuruh ke Jakarta, bukan untuk konvensi, untuk jalan-jalan. Tiba-tiba diajak ke rumahnya Pak Luis, saya protes, tapi ya gimana? Mau pulang ke Makassar juga, bukan saya pegang tiket, akhirnya ikut ke Bandung. Kami disuruh foto sama Pak ini, mobil ini. Saya juga ikut, ini masih bintang 2 ini, Pak Rizky waktu itu Bronze Lion. Pak Luis waktu itu tidak salah 2 Diamond Gold Lion. Ada satu hal yang betul-betul membuat saya serius menjalankan bisnis Tiansi. Pak Luis mengatakan seperti ini. Anda bayangkan, kami waktu itu ada beberapa orang, Pak Luis, Pak Hasibon, Pak Rizky mengatakan, ini semua Pak bintang 6, bintang 7. Saya Bapak itu yang awalnya berdiri di depannya Pak Luis, karena mau tahu Pak Luis seperti apa, saya mundur pelan-pelan ke belakang. Saya ke belakang, ada ibu-ibu juga, saya tanya, kenapa tidak di belakang? Saya masih belum join. Saya bilang, ada yang lebih parah. Pak Rizky bilang bintang 6, bintang 7 ada belum join. Ibu lebih parah, saya bintang 2, mulai pede. Bintang 2 ibu kan belum join. Yang belum join ini kakaknya Pak Yusuf, Muhammad Yusuf, tuh Diamond Gold Lion di Makassar. Anda bayangkan, di Makassar nanti, saat Tiansi besar, akan diadakan pawai mobil BMW di Karebosi. Saat itu tiba, kamu ada di mana? Kamu yang ada di dalam mobil, atau kamu yang berdiri di pinggir jalan mengatakan bahwa saya pernah dengar Tiansi, tapi saya tidak menjalankan bisnis Tiansi. Dengan kamu atau tanpa kamu, Tiansi akan tetap besar. Di situ Bapak Ibu saya mulai berpikir. Saya terus terang, selalu muncul rasa takut. Iya ya, betul terjadi parade, masa saya bilang tepuk tangan. Saya pernah hadir konvensinya. Saya pernah hadir pertemuannya, tapi tidak berhasil Kak. Iya kan? Ketakutan itu yang terbangun dan akhirnya saya pikir saya harus sukses di Tiansi Bapak Ibu. Saya harus sukses di Tiansi. Itu momen itu Bapak Ibu. Nah, ada buku The Cash Flow Quadrant. Malam sebelum Vision 9 saya cerita tadi di awal, sponsor saya mulai bedah buku ini Bapak Ibu. Buku ini bukan buku asing buat saya. Di saat sama saya SMA, sepupu-sepupu saya menjalankan bisnis Tiansi, mereka juga punya buku ini. Tapi satu waktu itu, saya punya kakak sepupu, punya koleksi buku banyak, dia bilang begini, semua buku yang ada di lemari kau bisa baca, tapi satu tidak boleh, buku ini. Saya tanya, kenapa? Dia bilang, kalau kau baca, kau berhenti sekolah. Saya kan orangnya patuh. Ya sudah, dan memang saya tidak suka baca buku. Hanya saya tidak baca di buku. Saya tidak baca Bapak Ibu. Tapi malam itu dia mulai bahas. The Cash Flow Quadrant. Dia bilang, tahu tidak Ardi? Di dunia ini ada 4 jenis pekerjaan. Ada 4 jenis pekerjaan yang dibagi 2, pola kiri dengan pola kanan. Jadi saya mulai diprosesi ulang. Yang awalnya kan hanya lagi sakit, tidak ngerti apa-apa, mulai diprosesi ulang. Tapi dengan dari baca buku. Beliau bahasakan, dibagi pola kiri dengan pola kanan. Di pola kiri, employed dan self-employed, itu disebut dengan penghasilan aktif. Ardi kerja, dapat duit. Kerja, dapat duit. Kerja, dapat duit. Tidak kerja, tidak dapat duit. Saya bilang, wah ibu saya ini. Ibu saya tuh punya kios di pasar. Kapan dia lagi sakit, tidak ke pasar, tidak ada penghasilan. Saudara saya demikian. Sampai hari ini beberapa saudara saya masih menjalankan hidup dari pasar ke pasar Bapak Ibu. Terus dia bilang lagi, tahu tidak? Di buku ini, halaman 96 sampai 99, ada
strategi kerja di kuadran kanan itu penghasilan pasif. Uang bekerja untuk kita. Saya bilang, bagaimana itu? Nah ini dia Bapak Ibu. Ada namanya pemilik bisnis bersistem. Sistem yang bekerja buat kita. Jadi Anda di hari ini Bapak Ibu, dikenalkan bisnis Yansi bahwa ada sebuah konsep bisnis yang bisa membuat Anda sukses, bisa membuat Anda tidak bekerja untuk uang Bapak Ibu, tapi uang bekerja untuk Anda Bapak Ibu. Ada uang yang bekerja untuk Anda. Mulailah, dia bilang nanti pokoknya kau baca buku ini. Nah, dia bahas seperti ini. Dia mulai tanya-tanya. Nanti, ya, jadi dia ajak saya menghayal. Apakah Anda mempunyai penghasilan yang akan datang, yang selalu datang 24 jam dengan atau tanpa bekerja? Adik, coba kau perhatikan. Saya kebetulan keluarga pedagang Bapak Ibu. Keluarga pedagang, kalau bicara uang, mereka semua punya. Bahkan ada beberapa sepupu-sepupu saya yang masih aktif di dunia perdagangan. Mereka punya banyak rumah di Makassar. Ada yang punya rumah miliaran Bapak Ibu. Tetapi, itu rumahnya kosong. Nanti mereka datang huni rumahnya itu kalau mereka lagi ada acara orang meninggal, ada acara menikah, atau acara lebaran. Rumah bagus. Tetapi sehari-harinya di pasar. Nanti kalau ada acara, ada orang meninggal, baru rumah itu ramai. Nah ini ditanya seperti ini, saya bilang, mana ada pekerjaan tidak bekerja tidak dapat duit? Dia bilang ada. Apa? Tiansi. Saya bilang tidak mungkin. Dia bilang mungkin, datang besok. Itu bahasa beliau Bapak Ibu. Apakah Anda mengandalkan tenaga Anda sendiri atau Anda sudah ada sistem yang tepat untuk menghasilkan uang? Saya balik lagi, wah, orang tua saya kalau dagang ya pasti pakai fisik. Pasti pakai fisik Bapak Ibu. Mana ada pekerjaan yang bisa menghasilkan uang tanpa bekerja. Sistemnya bagaimana? Saya mulai ditanya lagi. Apakah income Anda mengalir terus-menerus walaupun sudah tidak ada? Ini lebih tidak masuk akal, ya enggak? Kita sudah meninggal, masih punya income. Wah, makin penasaran saya Bapak Ibu. Bisnis seperti apa itu? Lanjut lagi pertanyaannya. Apakah Anda bisa berhenti bekerja kapan saja? Apakah Anda bisa berhenti kapan saja? Tetapi penghasilan Anda tidak berhenti. Pak Luis waktu itu mengatakan, saya saat ini di Tiansi, tidur pun dibayar. Nah, tapi waktu itu kan saya belum ketemu Pak Luis, Bapak Ibu. Saya bilang mana ada pekerjaan seperti itu. Nah saya ingin bertanya ke Anda, ke Bapak Ibu sekalian. Dari beberapa pertanyaan yang dulu sponsor saya ajukan, kalau saya ajukan ke Anda yang hadir di ruangan ini, jawaban apa yang akan Anda berikan? Ya atau tidak? Bila jawaban Anda tidak, bangunlah aset di sela-sela waktu luang Anda Bapak Ibu. Bangunlah aset di sela-sela waktu luang Anda. Yang menarik buat saya pada saat itu, kata-kata ini, di sela-sela waktu. Wah, di sela-sela waktu itu kan, enak sekali itu. Di sela-sela waktu itu katanya tetap bisa main, tetap bisa tidur, tapi bisa membangun aset Bapak Ibu. Jadi di awal saya menjalankan bisnis sambil bekerja. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore saya tetap bekerja. Malamnya saya luangkan waktu saya untuk menjalankan bisnis Tiansi. Waktu itu saat saya memulai bisnis Tiansi, saya ketemu dengan Pak Rizky Kanata. Beliau mengatakan seperti ini. Anda cukup luangkan waktu Anda 2-3 jam sehari atau 20 jam seminggu. Konsisten selama 2 tahun. Anda pasti bintang 8. Anda pasti bintang 8 Bapak Ibu. Saya waktu itu tanya, Pak, apa garansinya kalau saya lakukan ini saya pasti bintang 8? Tahu tidak jawaban beliau apa? Khusus untuk Ardi.
Lakukan bisnis ini 2-3 jam sehari. Minimal, presentasi minimal 2 kali sehari. Selama setahun. Kalau setahun ke depan Ardi tidak bintang 7, tidak punya income minimal 5 juta, saya kasih Ardi bonus 5 juta tiap bulan. Itu garansi beliau waktu itu Bapak Ibu. Saya bilang, wah minimal kalau saya jalankan Tiansi 1 tahun ke depan, saya sudah pasti punya income 5 juta. Kenapa 5 juta? Saya dulu Bapak Ibu, saat ditanya, kan nanti nih kan selesai acara seperti ini kan ada circle kan, circle dengan pemenang masing-masing. Saya mulai ditanya sama upline saya, mau bonus berapa di Tiansi? Saya bilang 5 juta. Kenapa 5 juta? Saya waktu itu gaji di kantor hanya 2 jutaan. Jadi saya pikir kalau gaji saya 2 kali lipat dari tempat kerja saya bekerja, berarti sudah besar income-nya Bapak Ibu. Nah, itu dulunya kayak gitu. Ternyata gaji 5 juta itu kecil ternyata. Setelah saya berjalankan bisnis Tiansi. Karena kenapa? Tiansinya kasih berkali-kali lipat Bapak Ibu. Berkali-kali lipat. Nah ini perbandingan bisnis MLM. Jadi waktu itu dia tanya, Ardi, orang tuamu kan pedagang. Iya, pedagang itu ibaratnya punya satu toko, jual 1.000 barang, hasilnya 1.000. Nah, kalau misalkan tokomu tutup, hasilnya berapa? 0. Iya ya, kalau ibu saya ada acara pengantin, tokonya tutup, tidak ada penghasilan hari itu. Terus dia bilang, di MLM, kita tuh 1.000 orang, jual satu barang, hasilnya 1.000. Kalau ada satu orang yang tidak menghasilkan, mungkin lagi sakit atau lagi cuti, hasilnya 999 Bapak Ibu. Nah ini dulu, pertama kali bisnis yang sekarang yang lagi tren 1.000 kali 1.000, hasilnya 1 juta Bapak Ibu. Nah, yang menarik di bisnis Tiansi Bapak Ibu ini, ada tim bisnis. Saat Anda menjalankan bisnisnya, Anda tidak kerja sendiri. Anda akan dibantu dengan tim bisnis. Ada support system One Vision yang akan memediasi Anda, yang akan menyiapkan seluruh infrastruktur yang Anda butuhkan, kayak pertemuan hari ini Bapak Ibu. Modalnya berapa? 99.000. Sangat murah. Nah, ini modalnya ya. Waktu itu saya terus terang saya ingin perlihatkan yang ini. Waktu saya dipresentasi sama sponsor saya lagi sakit kan, lagi terbaring gitu. Dia bilang, kalau kamu Silver Lion, dapat BMW gratis dari Tiansi. Saya yang lagi sakit tiba-tiba langsung bangun, stop. Dia bilang, kenapa? Waktu itu ya, kalau sekarang kan cash reward dalam bentuk uang tunai ya, kalau dulu kan bentuk simbolnya mobil. Stop. Bilang, kenapa? Ini bisnis tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Mana ada bisnis modal 99.000 bisa dapat BMW? Ternyata akal saya yang tidak masuk Bapak Ibu. Faktanya Pak Dede sudah dapat BMW-nya Bapak Ibu. Penerima cash reward sudah begitu banyak. Sudah banyak faktanya, bukan lagi katanya. Jadi Anda hari ini, Anda tidak perlu membuktikan apa-apa. Anda tinggal bergabung, Anda tinggal jalankan bisnisnya. Anda pun akan penerima reward berikutnya Bapak Ibu. Nah, yang namanya menjalankan bisnis Tiansi namanya jatuh bangun pasti ada. Ya, yang namanya bisnis tidak naik terus. Tidak naik terus, pasti ada jatuh bangunnya. Yang namanya konflik antar upline dengan non itu biasa. Terima saja. Yang saya ingin sampaikan adalah, Anda berproses saja. Anda tidak perlu hitung-hitungan. Jangan lihat prosesnya Bapak Ibu. Kalau Anda sudah pantas, Allah akan kirimkan orang yang tepat bekerja sama dengan Anda Bapak Ibu. Allah akan kirimkan orang yang tepat bekerja sama dengan Anda Bapak Ibu. Sekali lagi saya mau bilang, jangan hitung-hitungan Bapak Ibu. Jangan hitung-hitungkan. Lakukan saja Bapak Ibu. Kalau Anda sudah pantas, Allah melihat bahwa usaha Anda sudah cukup. Allah akan gampang sekali kirimkan orang yang tepat bekerja sama dengan Anda Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Bintang 7, saya sudah, ini yang saya maksud ya, mobil-mobilan. Ya, Anda mungkin masih ingat yang Pak Rizky bilang, terserah mobilnya apa, yang penting mobil. Yang beliau selalu tekankan ke kami, minimal melalui bisnis Tiansi ada perubahan hidup yang bisa Anda tunjukkan Bapak Ibu. Saya bisa beli mobil waktu itu bintang 7, bintang 8, saya nikah. Nikah ini banyak ceritanya. Tidak simsalabim abrakadabra tiba-tiba nikah, saya terima nikahnya, enggak. Saya nikah bulan 12, bulan 6, saya ke ibu saya di Kendari. Mak, bulan 12 ke Makassar ya. Ibu saya bilang, kenapa? Saya mau nikah. Nah, ibu saya kaget. Orang Makassar tahu ya, orang Bugis. Tahu uang panai? Nanti cari di Google. Panjang kalau saya jelaskan. Mahar, belis. Mahar ya. Maharnya itu wah Masya Allah ya. Itu merobek kantong itu Bapak Ibu. Ya, bahkan banyak kasus di Makassar ngutang di bank untuk nikah Bapak Ibu. Gak ada sertifikat rumah, sertifikat tanah, sertifikat mobil untuk nikah. Ada yang petungan bahkan. Jadi saya bilang, saya mau nikah. Ya jangan dulu nak, kami belum siap. Saya bilang, nggak usah khawatir. Semuanya sudah beres, termasuk tanggal nikahnya sudah ada. Saya telepon saudara saya di Kalimantan. Saya pedagang, keluarga pedagang itu tidak tinggal satu tempat. Kak, bulan 12 ke Makassar ya. Kenapa? Saya mau nikah. Wih, jangan dulu, ini kondisi keuangan lagi tidak bagus. Bilang, tidak usah khawatir. Sudah beres kakak, tinggal datang saja. Yang laki-laki, hai. Yang laki-laki, hai. Anda mau nikah kayak gitu enggak? Mau? Sukses di Tiansi. Yang wanita, hai. Mau dinikahi laki-laki seperti itu? Iya, cari orang Tiansi. Coba lihat ya, lihat jempolnya ini. Ini Pak Imam tuh sampai bilang, oh jangan terlalu keras. Saya bilang, uang sendiri, bukan dari orang tua, uang dari Tiansi ini. Ya, kalau uang hasil ngutang di bank itu kan ditutup pakai sarung tangan, malu-malu kan. Oh ini kan pakai uang sendiri dari Tiansi ya udah, buka aja jempolnya Pak Imam tuh sampai hampir patah itu, ya. Nah, ini juga alhamdulillah Bapak Ibu, dan ini sekali lagi ada ceritanya. Tahun 2010, saya mengalami kegagalan bisnis Bapak Ibu. Grup saya habis betul-betul habis. Mobil yang tadi saya jual, saya pakai motor. Di sini tantangan terberatnya adalah, setiap saya ke stokis, ditanya, Pak, mana mobilnya? Saya ketemu dengan orang, mana mobilnya? Saya ketemu prospekan, lah katanya Bapak punya mobil, mana mobilnya? Tapi saya ikhlas saja Bu, menerima bahwa oke, saya mengalami kegagalan bisnis. Yang saya lihat adalah, saya mengalami kegagalan bisnis bukan karena Tiansinya, bukan karena One Vision-nya, tapi karena ada yang salah apa yang saya lakukan di bisnis Tiansi Bapak Ibu. Saya pakai motor, sekitar 2 tahunan saya jalankan bisnis pakai motor. Dan ada satu kondisi, pulang dari pertemuan, saya pulang dari OP, istri saya waktu itu masih aktif di tiang kami, berempat ini. Anda bisa bayangkan ya, naik motor, saya yang badannya ramping begini kan, yakan aja, kok layan. Istri saya, anak saya yang pertama di depan, anak saya yang kecil di tengah sini Bapak Ibu. Hujan rintik-rintik. Istri saya bilang, kita maghrib di sini saja. Saya bilang, masih dapat kok di rumah. Kita maghrib di rumah saja. Singkat cerita, beneran hujan rintik-rintik. Pulang Bapak Ibu. Tiba-tiba ada motor dari sebelah kanan
melambung, itu langsung ambil kiri. Anak saya lagi peluk seperti ini, gasnya saya pegang, karena tangan kiri saya meluk anak saya tariknya gas rem depan Bapak Ibu. Kami jatuh. Istri saya waktu itu sempat masuk ke rumah sakit. Saya telepon sponsor saya, Pak Hasibuan. Saya mau konsul. Kenapa? Saya mau konsul. Saya bilang ke beliau, saya habis jatuh dari motor. Dan saya mau beli mobil. Waktu itu kondisi bisnis saya belum stabil Bapak Ibu. Belum stabil Bapak Ibu. Bahkan saya bisa bahasakan, belum pantas untuk beli motor, beli mobil pada saat itu. Belum pantas. Bahkan Pak Hasibuan waktu itu mengatakan, sabar aja Pak, sabar aja. Tahan aja dulu, tahan aja dulu. Ada waktunya. Saya bilang tidak, saya harus beli mobil. Berapa bonus yang harus punya, bagaimana kondisi bisnis harus miliki untuk bisa beli mobil. Pak Hasibuan gambarkanlah strateginya, berapa bonus ideal, berapa operasional mobil dan seterusnya. Dan singkat cerita, saya berjuang itu Bapak Ibu, akhirnya saya bisa beli mobil ini Bapak Ibu. Sekali lagi, kekuatan impian. Terkadang kita butuh dicubit dulu, butuh ditegur dulu, baru kita sadar bahwa kita perlu melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar Bapak Ibu. Saya termasuk orang yang tidak memiliki impian jalan-jalan ke luar negeri Bapak Ibu. Dulu, kalau sekarang enak sekali. Kalau dulu, saya bahkan kalau meeting dengan Pak Rizky, dengan Pak Hasibuan, siapa yang mau keluar negeri, saya tidak pernah angkat tangan. Dan Pak Hasibuan sangat tahu bahwa saya tidak memiliki impian untuk keluar negeri. Tetapi pada saat itu, istri saya, tahun 2012, kurang lebih ya, saya lagi baring-baring, istri saya samping saya, dia bilang begini, waktu itu ada kualifikasi Rusia kalau tidak salah, tahun 2012. Ya, ayah kejar Rusia? Saya bilang tidak. Bilang kenapa? Saya tidak suka keluar negeri. Istri saya bangun, dia bilang begini. Mungkin kita suka, tapi bisa saja ada orang sekitarnya yang suka. Saya bangun, siapa? Siapa yang suka keluar negeri? Saya bilang, saya. Wah, di situ Bapak Ibu. Mulai saya berpikir, ya, saya berjuang tidak untuk diri saya sendiri, tapi saya berjuang untuk istri dan anak-anak saya Bapak Ibu. Sama mungkin Anda di hari ini Bapak Ibu. Anda mungkin berpikir, penghasilan Anda hari ini sudah cukup. Income Anda sudah cukup. Kehidupan Anda mungkin hari ini sudah cukup. Iya, tapi coba lihat kiri kanan Anda Bapak Ibu. Coba lihat lingkungan Anda. Coba lihat keluarga Anda. Siapa tahu saja ada di antara mereka yang membutuhkan bisnis ini Bapak Ibu. Ada di antara mereka yang membutuhkan pertolongan Anda Bapak Ibu. Dan Anda bisa bantu mereka melalui bisnis Tiansi Bapak Ibu. Melalui bisnis Tiansi. Akhirnya saya kejar Rusia Bapak Ibu. Saya kejar Rusia dan saya tidak dapat. Saya tidak lolos. Tapi mulai titik itu saya mulai yang namanya trip luar negeri saya mulai ngejar. Akhirnya saya mulai dapat ke Malaysia. Waktu itu saya bawa anak saya. Kan saya mikirnya saya keluar negeri bukan untuk saya bawa anak saya waktu itu. Kemudian ke Cina. Ke Cina ini sebenarnya saya mau kasih ke istri saya. Saya sudah urus semua. Paspor, semua hal yang dibutuhkan untuk suami dan digantikan oleh istri saya sudah urus. Tapi sekali lagi, apa yang saya luar biasa. Pak Hasibuan ini dia bilang ke istri saya, dia belum pernah keluar negeri saja itu, makanya dia tidak tahu luar negeri itu indah. Singkat cerita, entah bagaimana caranya Pak Hasibuan bilang, Pak, untuk Cina ini tidak bisa digantikan. Harus distributor yang bersangkutan yang berangkat. Harus distributor yang bersangkutan yang berangkat. Akhirnya dengan sangat terpaksa berangkat Bapak Ibu. Waktu itu ketemu dengan Pak Suhaib, ya. Mohon aplaus untuk beliau. Tapi sejak di sini saya mulai berubah. Ternyata pergi ke luar negeri itu indah Bapak Ibu. Makanannya banyak, dapat fasilitas istimewa. Kita kayak raja Bapak Ibu. Kayak raja. Coba tanya orang-orang yang sudah pernah keluar negeri di depan ini. Itu kita keluar negeri itu dilayani. Di luar negeri sana Bapak Ibu, kalau kalian tabu bule, mau anak kecil umur
berapa tahun jago bahasa Inggris. Ya kan? Pengemisnya bule. Yang angkat-angkat koper bule Bapak Ibu. Wah, saya mulai melihat, ternyata ya, kalau kita di Indonesia kan lihat bule istimewa sekali di sini. Oh, ternyata bule sini pengemis. Ini saya satu pesawat, ini lucu ini, teman satu pesawat saya, karena kami sama-sama tidak tahu bahasa Inggris, pesan kopi or tea, nah kopi, pesan kopi. Nah itu kan ada bungkusan-bungkusan kan, ada sugar, ada salt, kalau itu saya ngerti, tapi teman sampai saya tidak ngerti. Saya sudah campur sugar, manis kan. Sebelah saya dia lihat, oh dia campur, dia juga campur, coba diambilnya bukan sugar, diambil salt. Pak, kok kopinya aneh di sini ya? Saya bilang, aminnya kenapa Pak? Rasanya beda ya dengan Indonesia. Oh gitu. Coba saya lihat, oh Pak ini salah, ini garam, ini yang gula. Gimana ya? Oh tukar. Jadi kami panggil pramugarinya, kan saya tidak ngerti bahasa Inggris, saya tidak ngerti bahasa Inggris, kalian begini. Nah pramugarinya nangkapnya apa? Tambah. Tapi begitu-begitu kami keluar negeri Bapak Ibu. Daripada jago bahasa Inggris tapi tidak kemana-mana, makanya join TNC ya. Nah ini dia akhirnya kesampaian Bapak Ibu. Di sini Pak Simon sudah nggak bisa nipu lagi. Akhirnya beliau berangkat. Alhamdulillah istri saya hijrah berkat berangkat umroh Bapak Ibu. Jadi kalau Anda yang laki-laki mau istri Anda hijrah gampang. Berangkatkan umroh Bapak Ibu. Ya. Aplausnya serius dong. Ya. Ini juga, ini saya satu dengan Pak Dere juga ya. Pak Dere ya. Saya satu bus nggak Pak ya? Ya. Nah, saya sebenarnya Juventini, tapi nggak apa-apa lah. Untuk kali ini kita Barcelona dengan Real Madrid, ya. Yang suka bola, saya tuh ingat sekali Bapak Ibu. Saya waktu pertama kali di awal-awal bangun TNC, saya ada satu kondisi, saya tuh suka nonton bola, PSM Makassar. Oh, saya juga termasuk gitu. Saya sudah mau nonton PSM Makassar. Jam 5 sudah di stadion, pertandingan setengah 8. Jam 7 Pak Hasipan SMS, Pak, saya sudah kontak prospekan di Goa dan saya sudah sepakat untuk ketemu habis Isya. Ayo teman saya pergi follow up. Saya bilang, aduh, ini pertandingan setengah jam lagi dimulai. Dari jam 5 saya nunggu Pak. Tapi ya sekali lagi, kan saya ingin sukses di TNC, ada harga harus saya bayar. Akhirnya saya tinggalkan pertandingan bola yang setengah jam lagi dimulai untuk pergi follow up Bapak Ibu. Tetapi berkat itu saya bisa injak 2 stadion ini Bapak Ibu. Ya. Ini Turki ya. Selat Bosporus. Ini Eropa, ini Asia. Kapan lagi? Saya sebenarnya yang keren ini bukan ini ya. Ini yang keren ini. Tapi karena ini keren ini ikut ganteng gitu ya. Ya. Ini ke Australia ya, Australia. Alhamdulillah di sini sudah mulai banyak bawa beberapa grup. Kalau yang di awal-awal masih sendiri-sendiri, hanya sudah mulai bawa grup di sini Bapak Ibu. Ini yang ke DHO, Korea ya. Ini dari grupnya yang Nabire tadi nih, yang Pak Iksan ya, yang 5 tahun vakum. Jadi kalau ada grup Anda yang saat ini istirahat, lagi liburan, ya, Anda jangan abaikan. Doakan saja mereka balik lagi di TNC Bapak Ibu. Saya melihat di situ bahwa kesuksesan kita itu tidak jauh lebih baik kalau kita bisa berhasil melihat grup kita yang berhasil Bapak Ibu. Ada istilah kalau tua sukses itu biasa. Muda sukses itu luar biasa. Tetapi muda sukses dan berhasil membantu orang lain sukses juga Bapak Ibu. Itu baru mahal luar biasa Bapak Ibu. Dan itu tempatnya di TNC Bapak Ibu. Nah ini saya kadang ditanya, betulkah itu ditransfer? Ini Anda lihat ya. Ini potong pajak sekitar 6%. Bapak Ibu,
Inilah orang-orang selain sponsor saya menjerumuskan saya jalankan bisnis Tiansi. Pak Hasibuan Kanang tadi adalah orang yang kami tidak satu aliran di kampus. Beliau anak Alhamas, anak Musola, saya anak Himadipo tadi di bawah pohon. Saya bahkan dulu di kantor setelah saya bergabung di Tiansi, setiap sore beliau pasti ada di lobi tunggu saya Bapak Ibu. Saya kadang bosan. Saya pernah bahkan bilang kadang kalau teman-teman kantor saya bilang, coba intip, ada tidak teman saya yang kecil-kecil di bawah? Oh ada. Kalau beliau masih ada, saya tidak turun Bapak Ibu. Tapi kalau beliau bosan menunggu, beliau pergi, saya keluar. Tapi yang luar biasa, malamnya dia pasti datang di kos. Saya bisa bahasakan ini orang menjijikkan buat saya waktu itu Bapak Ibu. Sama mungkin Anda di hari ini Bapak Ibu, diundang ke sini. Yang undang Anda hari ini mungkin Anda jengkel, marah, enak lihat mukanya. Dan saya mau bilang, mereka melakukan itu karena mereka peduli dengan masa depan Anda Bapak Ibu. Pak Erik Yong, saat konvensi tahun 2005, saya waktu itu terlambat datang ke acara konvensi, saya sampaikan ke Pak Rizky sampaikan, Ardi nanti kalau sudah sampai di hotel, di tempat pertemuan, cari namanya Pak Erik, nanti tasnya dititip sama Pak Erik ya. Saya mikirnya, wah Pak Erik, mungkin pembantunya Pak Rizky. Saya nggak ngerti siapa leader itu, saya belum tahu. Saya nyatanya Pak Rizky karena ada Pak Hasibuan waktu itu. Saya sampai di acara, saya tanya teman-teman yang lain, Pak Erik mana ya? Yang dibilang Pak Erik siapa? Oh itu Pak Erik, saya datang. Pak, saya dikasih Pak Rizky, minta titip tas sama Bapak. Tasnya saya kasih Pak. Saya kasih biasa. Saya kasih. Terus tasnya diambil. Beliau ke parkiran mobil. Tasnya dibawa. Saya ikut di belakang tenteng jaket. Tasnya dimasukkan di mobilnya. Jaketnya dimasukkan. Kembali ke tempat pertemuan. Singkat cerita, sesi pengumuman penerima reward, ternyata beliau salah satu penerima BMW pada saat itu Bapak Ibu. Yang saya bisa petik pada saat itu, Tiansi tidak menjadikan orang sombong Bapak Ibu. Saya belajar dari beliau bahwa orang yang sukses di Tiansi, orangnya sikapnya pelayan Bapak Ibu. Melayani. Saya bukan siapa-siapa. Tapi saat saya kasih tas, Anda kan dia bilang, kau siapa? Saya penerima mobil. Tapi yang beliau lakukan, tas diambil. Tasnya dibawa Bapak Ibu ke mobilnya. Ini yang luar biasa. Ini yang saya pelajari dari beliau Bapak Ibu. Nah ini. Ya, saya bisa bahasakan ini orang musuh bebuyutan saya Bapak Ibu. Paling sering marahi saya, dan saya juga paling sering marah sama beliau. Tapi saya mau bilang, saya bisa berdiri di panggung Gota Layan ini, itu karena Pak Rizky Kanata ini Bapak Ibu. Kalau pengundang Anda, upline Anda hari ini marah, Anda terima saja. Itu salah satu wujud cara mereka untuk membuat Anda berhasil Bapak Ibu. Salah satu cara buat Anda, membuat Anda untuk sukses di Tiansi Bapak Ibu. Beliau kalau sudah bicara gol, tidak ada lagi alasan. Mau bagaimanapun kondisinya harus dapat. Dan itulah beliau. Dan saya belajar dari beliau masalah komitmen. Kerja keras untuk mengejar gol ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin melalui mereka lah pertolongan itu datang buat saya Bapak Ibu. Dan saya ingin mengatakan, mungkin saja tiket PS yang Anda beli hari ini dari pengundang Anda, itu adalah pertolongan Tuhan kepada Anda Bapak Ibu. Saya tidak tahu, mungkin saja itu adalah salah satu jawaban dari doa-doa Anda selama ini Bapak Ibu. Sikapi secara positif. Ambil hikmahnya apa yang bisa Anda dapatkan hari ini Bapak Ibu. Kalau ditanya kenapa saya berjuang jalankan bisnis Tiansi, mereka Bapak Ibu. Orang tua saya sudah almarhumah. Saya hanya bisa mendoakan beliau setiap waktu
Saya berdoa Bapak Ibu. Saya berjuang saat ini ya. Mereka, ini dua anak saya laki-laki dua-duanya. Umur mereka tidak berselisih jauh, hanya sekitar 1,5 tahun. Hal yang paling saya nikmati di bisnis Tiansi adalah kebebasan waktu. Kebebasan waktu Bapak Ibu. Saat istri saya hamil, saat beliau ke rumah sakit, pecah ketuban, saya lihat langsung Bapak Ibu. Anak saya keluar, saya lihat Bapak Ibu. Saya yang asani kedua-duanya Bapak Ibu. Setiap hari saya temani mereka main. Bahkan saat saya jalankan bisnis Tiansi, mereka selalu saya bawa Bapak Ibu. Saya keluar kota saya bawa. Saya ke pertemuan saya bawa. Saya pergi follow saya bawa. Karena kenapa? Inilah yang saya ingin jual bahwa Tiansi menawarkan namanya kebebasan waktu Bapak Ibu. Ini wanita yang sangat kuat. 2009 kami menikah, bulan 12. Tidak berselang berapa lama, hanya sekitar 3-4 bulan setelahnya, saya mengalami kegagalan bisnis. Yang namanya honeymoon tidak ada. Saat beliau mengandung anak saya yang pertama, saya lagi di mobil sama beliau. Ayah, saya mau makan nasi campur. Saya bilang nantilah. Jalan, orang ngidam. Ayah, saya mau makan nasi campur. Nanti saja. Jawaban saya nanti, kenapa? Saya tidak punya uang Bapak Ibu. Nggak punya duit. Hanya untuk beli nasi campur. Beliau marah. Tetap saya tidak bisa belikan. Pernah juga satu kali, beliau ngotot makan durian Bapak Ibu. Saya bawa beliau ke mall. Saya nggak punya uang. Saya bawa ke mall. Saya bilang, makan yang bisa kita makan. Silahkan makan, saya pergi dulu. Saya pergi kemana? Saya pergi cari pinjaman. Saya nggak ada duit. Sudah bos selesai makan di SMS. Ayah di mana? Tunggu, saya masih di jalan. Ketemu orang dulu. Menunggu lama di mall Bapak Ibu. Bayangkan sudah makan, belum dibayar. Gimana malunya Bapak Ibu. Saya tahu bagaimana kondisinya beliau saat itu. Terus saya juga, tunggu, saya lagi ketemu orang. Saya lagi kontak beberapa teman saya yang bisa pinjamin duit. Hanya untuk beli 1 biji durian Bapak Ibu. Sampai titiknya saya mengatakan ke beliau seperti ini. Mam, saya harus jujur. Kondisi bisnis saya lagi hancur. Betul-betul hancur. Saya kadang ke pertemuan sendiri. Terserah mama. Mau seperti apa? Saya berhenti di Tiansi, saya terima. Saya cari pekerjaan juga, saya terima. Istri saya mengatakan seperti ini. Ayah, yakin di Tiansi? Sebenarnya yakin. Yakin sukses di Tiansi? Yakin, saya pasti sukses di Tiansi. Istri saya mengatakan, ayah, saya percaya ke ayah, saya support ayah, bertahan di Tiansi, dan saya yakin ayah pasti sukses di Tiansi. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya berhasil membuktikan satu kepercayaan beliau Bapak Ibu. Kami butuh waktu 2 tahun untuk memperbaiki bisnis kami Bapak Ibu. Beliau bertahan. Beliau siap menerima susahnya itu Bapak Ibu. Jadi Anda yang hari ini, kalau Anda suami istri menjalankan bisnis Tiansi, atau ada istri Anda menjalankan bisnis Tiansi, atau suami Anda menjalankan bisnis Tiansi, atau anak Anda yang menjalankan bisnis Tiansi, beri mereka waktu Bapak Ibu. Beri mereka waktu. Beri mereka waktu untuk membuktikan bahwa mereka pun bisa berhasil di bisnis Tiansi Bapak Ibu. Tidak ada yang instan. Tidak simsalabim bisnis ini bisa berhasil Bapak Ibu. Tapi kalau Anda percaya, Anda melakukan kerjanya, Anda memantaskan diri, maka orang-orang yang Anda percaya pasti berhasil di Tiansi Bapak Ibu. Pasti berhasil di Tiansi. Allah berfirman, aku sebagaimana persangka hambaku kepadaku.
aku bersamanya jika ia berdoa kepada aku, Bapak Ibu. Saya yakin Anda sepakat bahwa modal terbesar kita menjalankan bisnis Tiansi adalah impian, Bapak Ibu. Alasan kenapa kita sukses di bisnis Tiansi, Bapak Ibu. Yang paling penting adalah Anda harus memiliki alasan yang kuat kenapa Anda ingin sukses di Tiansi. Mulailah hal-hal yang tidak bernilai materi. Anda hari ini yang saat ini sebagai seorang anak, Anda mungkin ingin membahagiakan orang tua Anda. Ingin memperbaiki rumah orang tua Anda. Ingin merenovasi rumah orang tua Anda. Anda ingin menahajikan orang tua Anda, mengumrahkan orang tua Anda. Bagi yang muslim, bagi yang non-muslim mungkin Anda ingin memberangkatkan ke tempat-tempat ibadah agama Anda. Atau minimal, Anda yang saat ini sebagai seorang anak, kalau Anda belum bisa memberi ke orang tua Anda, minimal Anda tidak menjadi beban bagi orang tua Anda, Bapak Ibu. Anda yang saat ini sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, tidak ada kata terlambat, Bapak Ibu. Tidak ada kata terlambat untuk sukses di bisnis Tiansi. Pemilik McDonald merintis usahanya usia 62 tahun, Bapak Ibu. Pemilik KFC merintis usahanya usia 52 tahun. Tidak ada kata terlambat. Dan kita semua memiliki titipan Allah berupa anak, Bapak Ibu. Kita punya tanggung jawab penuh untuk membahagiakan mereka, untuk menjamin masa depan mereka, Bapak Ibu. Kalau Anda hari ini terlahir sebagai orang miskin, itu bukan salah Anda, Bapak Ibu. Tapi jangan pernah biarkan anak Anda menjadi anak orang miskin, Bapak Ibu. Kalau Anda hari ini sebagai seorang anak menderita, jangan pernah biarkan anak Anda kelak menjadi orang yang menderita juga, Bapak Ibu. Tidak ada kata terlambat untuk sukses di bisnis Tiansi, Bapak Ibu. Semua peluang terbuka. Apapun latar belakang Anda, Bapak Ibu. Apapun profesi Anda, apapun pendidikan Anda. Kalau Anda mau belajar, Anda pun bisa sukses di Tiansi, Bapak Ibu. Saya ingin Anda berdiri, pikirkan apa yang menjadi motivasi Anda menjalankan bisnis Tiansi, Bapak Ibu. Bagi Anda yang belum member, ambil keputusan, Bapak Ibu. Sikapi secara positif bisnis yang ditawarkan Anda hari ini, Bapak Ibu. Siapa tahu saja, melalui bisnis Tiansi, 2, 3, 5, 10 tahun ke depan, kehidupan Anda berubah melalui pengundang Anda hari ini, Bapak Ibu. Bagi Anda yang member, berjuanglah. Terus fight